Shalom saudara, selamat pagi. Kita jumpa lagi di dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Saudara, pagi ini saya ajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 21, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Tapi saya hanya akan baca beberapa ayat untuk kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat di sini di ayatnya yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara, kisah ini mengingatkan kita kepada satu kisah yang pernah juga Yesus lakukan beberapa waktu yang lalu dengan murid-muridnya. Ketika murid-murid ini dipanggil pertama kali untuk menjadi penjala manusia. Kalau saudara masih ingat, kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Nah, kenapa sampai Petrus mengatakan hal itu? Karena di ayat 9 jawabannya, sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikianlah juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus, teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Nah saudara, kalau kita membaca keseluruhannya, di ayat yang ke-6 di situ, jala mereka sampai koyak. Jumlah ikannya tuh hampir mirip-mirip ya saudara banyaknya, tapi kali ini jala mereka tidak koyak. Nah saudara, dalam kisah ini kita bisa melihat bagaimana Yesus olah-olah dengan menampakkan diri pada murid-murid, ia ingin mengingatkan satu peristiwa ketika ia memanggil mereka pertama kali waktu mereka berprofesi sebagai nelayan. Nah, setelah kebangkitannya, Yesus melihat bahwa murid-murid ini sepertinya kembali lagi ke pekerjaan mereka yang lama, yaitu menjadi nelayan. Dan waktu mereka melakukan hal itu, di saat itulah Yesus datang dan mulai mengatakan hal yang hampir sama, tebarkanlah jalamu, dan ikan yang mereka dapat pun banyak dan kali ini jala mereka tidak koyak. Nah saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberikan sebuah ingatan kepada murid-murid bahwa mereka adalah penjala-penjala manusia. Mereka harus kembali kepada pekerjaan mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ia ingin menunjukkan bahwa yang kalian percaya ini bukan saja Yesus yang kemarin itu sudah mati, yang diomongin oleh semua orang, tapi sekarang Yesus yang kamu percaya adalah Yesus yang hidup, dan ia ingin membuat suatu situasi di mana seolah-olah Simon Petrus dan para murid lainnya, ini ada 7 orang, kembali kepada momen di mana Yesus memanggil mereka awal-awal untuk menjadi penjala manusia. Nah saudara, apakah hari ini saudara merasa putus asa dengan kehidupan atau merasa mulai letih ketika saudara berdoa dan tidak terjadi sesuatu, seolah-olah Tuhan sudah memanggil saudara, Tuhan sudah menempatkan saudara di suatu tempat, namun seolah-olah Tuhan pergi begitu saja dan meninggalkan saudara. Saudara, apakah situasi yang sama saudara seperti merasa, wah saya harus berbuat apa ini? Karena sepertinya Tuhan sudah tidak ada lagi. Nah saudara, pagi ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya ya dan amin. Dia berjanji dia akan setia dan sampai selama-lamanya kepada kita. Nah saudara, Tuhan berjanji bahwa Ia yang memanggil
Petrus memanggil Yohanes, Yakobus, Nathanael, Allah yang sama yang telah memanggil kita, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya Tuhan makan bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan ingin mengingatkan momen itu untuk mereka kembali lagi melakukan apa yang menjadi panggilan mereka awal-awal. Nah, biarlah saudara, ketika kita merasa hidup kita seolah-olah Tuhan sepertinya tidak pernah lagi datang, seolah-olah Tuhan tidak lagi mengingat akan kita, Dia tetap ada untuk saya dan saudara. Dia tahu persis siapa kita, dan Dia datang di saat yang tepat. Dan bahkan Dia membuat sebuah mujizat kepada Petrus dan teman-temannya. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Tidak ada yang tahu dengan hidup kita. Namun satu hal kita percaya, bahwa Allah yang kita percayai, Allah yang kita sembah, berjanji untuk tetap bersama-sama dengan kita hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami tahu waktu Engkau pergi, Tuhan seolah-olah pergi dalam kehidupan kami ketika kami tidak bisa melihat tangan yang ajaib itu sedang bekerja. Kami mau percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Ada saatnya di mana Engkau datang dan menyapa kami. Dan kami tahu Tuhan, walaupun kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau tetap bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Segala hormat dan pujian bagi nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadikanlah firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Shalom.